Di internet ada satu tagar yang sedang tren. Kabur aja dulu. Sekilas kayak ngelawak sih, sekilas lucu. Tapi kenapa bisa relate? Apakah ini cuma tren atau ada cerita di balik tagar itu? Aku Sabrifa. Di sini sebagai seseorang yang concern dengan hal ini. Dan di segmen OPO kali ini kita bakal bahas kabur aja dulu, bukan soal lari, tapi soal bertahan. Kabur aja dulu bukan tagar yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari keresahan kolektif, dari generasi yang ngerasa kalau negara nggak ngurusin kita, kenapa kita harus bertahan? Awalnya cuma candaan. Mau pindah ke Jepang, Norwegia, atau ya minimal Bali lah. Tapi lama-lama tagar ini jadi ruang buat pelarian, ruang buat bilang, aku udah capek, aku mau pergi. Kabur aja dulu adalah bentuk kritik diam tentang betapa rumitnya hidup di negara yang serba sulit, tentang mimpi yang seringkali dihancurkan oleh sistem, dan tentang keinginan untuk hidup yang lebih layak. Banyak anak muda yang ngerasa hidup makin berat, harga makin naik, lapangan pekerjaan makin sempit, mental aja makin terkikis. Dan ketika negara terasa nggak hadir, kabur terasa jadi opsi logis, bukan sekedar reaktif dari emosional. Menurut data dari BPS dan survei migrasi global, jumlah anak muda Indonesia yang ingin sekolah atau kerja di luar negeri meningkat dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan bahwa lebih dari 40% anak muda ingin tinggal di luar negeri kalau dapat kesempatan. Bukan karena benci Indonesia, tapi karena mereka merasa negara belum cukup peduli dengan kita. Dari hasil wawancara kami dengan beberapa mahasiswa dan pekerja muda di Surabaya, mereka pada bilang, gue tuh cinta Indonesia, tapi kayaknya Indonesia deh yang gak cinta balik. Terus ada juga yang bilang, bukan karena nyerah, tapi kayak capek aja. Tiap hari struggle, gak ada jaminan. Aku pengen punya masa depan, tapi kayaknya nggak di sini deh. Tapi pertanyaannya, apakah kabur menyelesaikan masalah? Atau kita cuma mindahin luka ke tempat lain? Karena ya hidup di negara maju pun punya tantangan sendiri. Diskriminasi, adaptasi, kesepian, dan realita jadi orang asing di negara orang. Tapi kenapa tetap banyak memilih resiko itu daripada bertahan? Kabur aja dulu, bukan soal lepas tangan. Ini alarm, ini bentuk kekecewaan. Dan ini cara anak muda untuk bilang, kami pengen negara yang lebih adil, lebih aman, dan berpihak. Ada juga yang nggak kabur, tapi tetap melawan. Lewat advokasi, edukasi, atau sampai ke media sosial. Karena ya tidak semua yang tinggal berarti menyerah. Dan tidak semua yang kabur berarti lepas tanggung jawab. Kabur adalah pilihan, bertahan juga pilihan. Tapi yang paling penting, kita tahu kenapa kita memilihnya. Kalau negara ingin generasi mudanya bertahan, ya mungkin sudah waktunya negara juga bertanya, apa yang bisa kami ubah? Kalau kamu juga kepikiran buat kabur, tanya dulu. Kamu lari dari apa, dan kamu cari apa? Karena kadang yang kita cari bukan tempat baru, tapi rasa aman yang nggak pernah dikasih. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Juga tetap ikutin segmen OPO kalau kamu telah memutuskan.